ujung selatan tanah Rencong, terhampar sebuah kota kecil yang menghadap langsung ke Samudra Hindia yang biru. Kota itu bernama Tapak Tuan, sebuah nama yang menyimpan sebuah kisah purbakala yang luar biasa. Di tepi pantainya, di atas batu karang yang kokoh, terukir sebuah jejak kaki raksasa yang menantang ombak dan waktu. Milik siapakah jejak kaki misterius itu? Legenda yang dituturkan turun-temurun oleh masyarakat setempat mengisahkan pertarungan dahsyat antara seorang pertapa sakti, sepasang naga, dan perebutan seorang putri jelita yang menjadi cikal bakal kota yang penuh pesona ini. Jauh di masa lampau, ketika daratan masih diselimuti hutan lebat dan lautan dihuni makhluk-makhluk misterius, hiduplah seorang pertapa bertubuh sangat besar dan memiliki kesaktian yang tinggi. Namanya adalah Syekh Tuan Tapa. Ia memilih sebuah gua karang di pesisir pantai selatan Aceh sebagai tempatnya untuk bersemedi. Setiap hari, ia habiskan waktunya untuk berzikir dan mendekatkan diri kepada Allah, memohon ketenangan dan kedamaian bagi seluruh alam semesta. Tubuhnya yang besar laksana gunung seringkali tidak terlihat karena ia begitu khusyuk dalam pertapaannya. Kehadiran Tuan Tapa membawa aura kedamaian di wilayah tersebut. Hewan-hewan buas menjadi jinak di sekitarnya, dan ombak lautan yang ganas seakan menghormati keberadaannya dengan berdebur lebih tenang di bibir pantai. Masyarakat yang tinggal di pedalaman sangat menghormati sang pertapa agung, meskipun mereka jarang sekali melihat wujudnya secara langsung. Mereka percaya, selama Tuan Tapa bersemedi di gua itu, daerah mereka akan selalu terlindungi dari segala macam mara bahaya. Kesalehan dan kekuatan batin Tuan Tapa membuatnya mampu merasakan setiap getaran kehidupan di alam sekitarnya. Ia mampu memahami bahasa angin dan desiran ombak. Kekuatan spiritualnya begitu tinggi, hingga ia seolah-olah menyatu dengan alam. Namun, ketenangan pertapaannya yang telah berlangsung selama ratusan tahun itu pada suatu hari, akan diuji oleh sebuah peristiwa besar yang datang dari seberang lautan. Kisah ini tidak akan lengkap tanpa menceritakan apa yang terjadi ribuan mil jauhnya, di perairan negeri Tiongkok. Di sana, hiduplah sepasang naga yang perkasa. Suatu ketika, saat mereka sedang terbang melintasi lautan, mereka melihat sebuah kapal yang karam dihantam badai. Di antara puing-puing kapal, mereka menemukan seorang bayi perempuan yang masih hidup, terapung di dalam sebuah keranjang yang kokoh. Merasa iba, sepasang naga itu membawa sang bayi terbang menjauh dari badai. Mereka membawa bayi mungil itu ke sebuah pulau terpencil yang aman di tengah samudra, jauh dari jangkauan manusia. Di pulau itulah mereka merawat sang bayi dengan penuh cinta, layaknya anak mereka sendiri. Mereka memberinya makan buah-buahan terbaik dari pulau itu dan melindunginya dari segala bahaya. Bayi manusia itu tumbuh sehat di bawah asuhan sepasang naga. Karena dirawat oleh naga, ia pun kemudian dikenal dengan sebutan Putri Naga. Waktu terus berjalan, dan sang bayi tumbuh menjadi seorang gadis kecil yang lincah. Meskipun ia hidup di alam liar bersama sepasang naga, ia memiliki kelembutan dan paras yang rupawan. Sepasang naga itu sangat menyayanginya dan tidak pernah membiarkannya kekurangan apapun. Pulau tempat mereka tinggal menjadi istana bagi sang putri, dan kedua naga itu menjadi penjaga setianya. Putri Naga tidak pernah merasa kesepian. Ia bermain bersama anak-anak hewan di pulau itu dan belajar tentang alam dari kedua orang tua angkatnya. Ia tidak tahu menahu tentang asal-usulnya sebagai manusia. Baginya, kedua naga itulah keluarga satu-satunya. Ikatan batin yang kuat terjalin di antara mereka. Sebuah ikatan kasih sayang yang tulus antara makhluk dari dua dunia yang berbeda. Kehidupan damai mereka di pulau terpencil itu terusi ketika sebuah kapal besar berlabuh di tepian. Kapal itu milik kerajaan Asralanoka, sebuah kerajaan yang makmur namun rajanya, Raja Halim, dan permaisurinya sedang dirundung kesedihan karena belum juga dikaruniai seorang anak. Mereka sedang dalam perjalanan spiritual memohon kepada Sang Pencipta agar diberi keturunan, hingga takdir membawa mereka ke pulau tempat Putri Naga berada. Raja dan Ratu turun dari kapal dan menjelajahi pulau itu. Betapa terkejutnya mereka ketika menemukan seorang gadis kecil yang cantik jelita bermain sendirian di tengah hutan. Awalnya mereka mengira gadis itu adalah seorang bidadari. Namun, keterkejutan mereka bertambah saat sepasang naga raksasa muncul dari balik pepohonan. Sempat merasa takut, Raja dan Ratu akhirnya menyadari bahwa naga itu bukanlah ancaman, melainkan pelindung bagi sang gadis. Setelah berkomunikasi dengan cara yang hanya dimengerti oleh hati,
Raja dan ratu memohon kepada sepasang naga untuk dapat mengadopsi putri naga. Mereka berjanji akan merawatnya dengan baik, memberinya pendidikan selayaknya seorang putri, dan menyayanginya dengan sepenuh hati. Permintaan ini tentu saja sangat berat bagi kedua naga itu. Mereka sangat mencintai putri naga dan tidak ingin berpisah darinya. Terjadilah perdebatan batin yang hebat di hati sepasang naga. Di satu sisi, mereka ingin sang putri tetap bersama mereka. Namun di sisi lain, mereka sadar bahwa tempat terbaik bagi seorang manusia adalah di antara kaumnya sendiri. Setelah melalui pertimbangan yang panjang dan berat, dengan berlinang air mata, mereka pun memberikan ridho dan merelakan putri naga untuk diasuh oleh raja dan ratu dari kerajaan Asralanoka. Perpisahan itu diwarnai dengan kesedihan yang mendalam. Putri naga menangis. Begitu pula dengan kedua orang tua angkat naganya. Namun, mereka tahu ini adalah jalan terbaik. Putri naga pun dibawa berlayar menuju kerajaan Asralanoka, memulai babak baru dalam hidupnya sebagai seorang putri kerajaan yang sesungguhnya. Di kerajaan Asralanoka, Putri Naga, yang kini juga sering dipanggil Putri Bidadari karena kecantikannya, menerima cinta dan kasih sayang yang melimpah dari raja dan ratu. Ia dididik dengan berbagai ilmu pengetahuan dan tata krama kerajaan. Ia tumbuh menjadi seorang gadis yang tidak hanya cantik rupawan, tetapi juga cerdas, anggun, dan memiliki hati yang mulia. Ia menjadi kebanggaan seluruh kerajaan. Kecantikan dan kebaikan hati sang putri tersohor, hingga ke berbagai penjuru dunia. Banyak pangeran dari kerajaan sahabat yang datang berkunjung dengan niat untuk mempersuntingnya. Istana kerajaan Asralanoka tidak pernah sepi dari para tamu agung yang mencoba merebut hati sang putri. Raja dan ratu pun mulai mempertimbangkan untuk mencarikan jodoh terbaik bagi putri kesayangan mereka. Berita tentang sayembara tidak resmi untuk mendapatkan cinta sang putri menyebar dengan cepat, dari mulut ke mulut, dari pelabuhan ke pelabuhan. Para pelaut dan pedagang menceritakan kisah tentang kecantikan putri bidadari dari kerajaan Asralanoka kemanapun mereka berlayar. Kisah ini dibawa oleh angin dan gelombang, melintasi samudra yang luas, hingga akhirnya sampai ke telinga yang seharusnya tidak mendengarnya. Putri Naga, meskipun hidup dalam kemewahan, tidak pernah melupakan kedua orang tua angkatnya. Jauh di dalam hatinya, ia menyimpan kerinduan yang mendalam kepada sepasang naga yang telah menyelamatkan dan membesarkannya. Ia seringkali termenung menatap lautan luas, berharap suatu saat dapat bertemu kembali dengan mereka. Di pulau terpencil mereka, sepasang naga itu pun merasakan kerinduan yang sama. Setiap hari mereka memandang cakrawala, berharap melihat kapal dari kerajaan Asralanoka datang membawa putri mereka untuk berkunjung. Hingga suatu hari, kabar tentang putri mereka yang telah dewasa dan akan segera dinikahkan oleh seorang pangeran sampai ke telinga mereka. Terbakar oleh rasa rindu yang tak tertahankan, mereka memutuskan untuk tidak menunggu lebih lama lagi. Dengan segenap kekuatan, sepasang naga itu terbang melintasi lautan, menuju kerajaan Asralanoka. Tujuan mereka hanya satu, yaitu untuk bertemu kembali dengan anak perempuan yang sangat mereka cintai. Mereka tidak memiliki niat jahat sedikit pun. Hati mereka hanya dipenuhi oleh bayangan wajah sang putri dan keinginan untuk memeluknya sekali lagi setelah bertahun-tahun berpisah. Namun, niat baik mereka tidak tersampaikan dengan benar. Kedatangan sepasang naga raksasa yang terbang menuju istana menimbulkan kepanikan yang luar biasa di seluruh kerajaan Asralanoka. Para prajurit dan rakyat yang tidak tahu menahu tentang asal-usul sang putri mengira kerajaan mereka sedang diserang oleh makhluk buas yang mengerikan. Gendering perang pun ditabuh, bukan untuk menyambut tamu, melainkan untuk melawan musuh. Raja dan ratu mencoba menjelaskan, namun suara mereka tenggelam dalam hiruk-pikuk ketakutan. Pasukan kerajaan segera menyerang kedua naga itu dengan panah dan tombak. Merasa diserang secara tiba-tiba, sepasang naga itu pun terkejut dan marah. Mereka yang datang dengan niat baik justru disambut dengan permusuhan. Kesalahpahaman ini menjadi pemicu pertempuran yang tak terhindarkan. Melihat situasi yang semakin kacau dan kekuatan pasukannya tidak sebanding dengan amukan kedua naga, raja pun mengambil keputusan sulit. Ia memerintahkan pasukannya untuk mengulur waktu sementara, ia membawa lari sang putri dengan sebuah kapal. Mereka berlayar menuju pesisir selatan Aceh, tempat yang mereka anggap aman dan jauh dari jangkauan para naga. Mereka tidak tahu bahwa tujuan pelarian mereka justru
akan membawa konflik itu ke puncaknya. Sepasang naga itu semakin murka melihat putri naga dibawa kabur. Mereka merasa telah dikhianati. Dengan amarah yang membara, mereka mengejar kapal sang raja, menghancurkan apa saja yang menghalangi jalan mereka. Pertarungan pun berlanjut di tengah lautan. Naga jantan menyemburkan api, sementara sang raja dan pengawalnya berusaha menghindar dan membalas sebisanya. Lautan yang tenang bergolak hebat, menciptakan badai dan gelombang raksasa. Pertempuran sengit di tengah laut itu menimbulkan suara gemuruh yang dahsyat dan guncangan yang terasa hingga ke daratan. Getaran inilah yang akhirnya mengusik ketenangan Syekh Tuan Tapa dalam pertapaannya. Merasa ada ketidakberesan yang mengganggu keseimbangan alam, sang pertapa sakti pun membuka matanya. Ia keluar dari gua persemadiannya dan melihat pertempuran hebat antara manusia dan naga di lepas pantai. Tuan Tapa melihat kezaliman dan amarah yang dapat menghancurkan semua kehidupan di sekitarnya. Dengan niat untuk melerai dan mendamaikan pihak yang bertikai, ia pun bangkit berdiri. Tubuhnya yang raksasa menjulang tinggi melebihi puncak gunung. Dengan satu lompatan dahsyat dari atas gunung menuju bibir pantai untuk melerai pertarungan, kakinya mendarat di atas sebuah batu karang yang keras, meninggalkan jejak telapak kaki raksasa yang abadi hingga kini. Kehadiran Tuan Tapa yang tiba-tiba di tengah arena pertempuran membuat semua pihak terkejut. Namun, naga jantan yang telah dibutakan oleh amarah tidak mengindahkannya dan justru menyerang sang pertapa. Tuan Tapa pun terpaksa meladeninya. Dengan kesaktiannya, ia mengambil sebuah gunung, mengubahnya menjadi tongkat, dan menggunakannya untuk melawan sang naga. Pertarungan antara dua makhluk raksasa itu mengguncang langit dan bumi. Dengan kekuatan spiritualnya, Tuan Tapa akhirnya berhasil mengalahkan naga jantan. Sang naga tewas dan tubuhnya hancur berkeping-keping. Melihat pasangannya telah tiada, naga betina pun merasa putus asa dan menyerah. Ia berhenti bertarung dan meratapi nasibnya. Tuan Tapa kemudian menasihatinya dengan bijaksana, menjelaskan kesalahpahaman yang telah terjadi. Akhirnya, semua pihak menyadari kesalahan mereka. Naga betina yang menyesal memutuskan untuk tidak kembali ke negeri asalnya. Ia memilih untuk tinggal di sekitar teluk untuk menjaga wilayah itu, dan jasadnya dipercaya menjadi sebuah pulau karang yang kini dikenal sebagai Pulau Dua. Putri naga yang selamat dari pertempuran merasa berhutang budi kepada Tuan Tapa. Ia memutuskan untuk tidak kembali ke kerajaan Asralanoka, melainkan mengabdikan sisa hidupnya untuk merawat dan belajar dari sang pertapa sakti. Mereka pun tinggal di wilayah itu, yang kemudian dikenal sebagai Tapak Tuan, yang berarti jejak kaki Tuan Tapa. Benda-benda yang digunakan Tuan Tapa dalam pertarungan, seperti kopiah dan tongkatnya, juga dipercaya berubah menjadi batu karang yang masih bisa dilihat hingga kini. Kisah ini mengajarkan kita bahwa amarah dan kesalahpahaman hanya akan berujung pada kehancuran dan penyesalan. Setiap masalah seharusnya diselesaikan dengan kepala dingin dan kebijaksanaan. Selain itu, kisah ini juga menunjukkan kekuatan ikatan kasih sayang, baik antara orang tua dan anak kandung maupun anak angkat, yang dapat melampaui batas perbedaan wujud dan asal-usul. Demikianlah kisah ini diceritakan, segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Tuhan Yang Maha Esa.